Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Arya Algifari dengan NIM 1903367, asal Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah Discovery Learning. Ini saya akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Namun sebelum itu, menurut kurikulum 2013 melalui Yuridis Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan untuk membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, ketiga model tersebut itu salah satunya adalah model pembelajaran Discovery Learning atau model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Jadi, model pembelajaran Discovery Learning ini adalah memahami konsep. Maksudnya adalah arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi dari konsep terus ke generalisasi hingga ke kesimpulan. Jadi discovery itu terjadi bila peserta didiknya terlibat terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan berbagai konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui yang pertama itu observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Jadi proses di atas disebut itu namanya cognitive process. Sedangkan discovery itu adalah mental process of assimilating concept and principles in the mind. Nah, jadi proses atau model discovery ini diartikan sebagai proses mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan. Jadi memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi. Nah, para ahli juga menyatakan kalau proses model pembelajaran discovery learning ini menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus berperan aktif ke dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi discovery yang dilaksanakan para peserta didik itu dalam prosesnya diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Jadi discovery itu adalah proses di mana peserta didik mampu menemukan suatu konsep atau prinsip. Jadi proses itu antara lain kayak mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat hipotesis atau membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Nah, nanti dari situ model pembelajaran discovery learning ini hadir dalam suatu generalisasi dan suatu pemecahan masalah di salah satu mata pelajaran peserta didik tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penerapan dalam model pembelajaran discovery learning. Nah, yang pertama yang ada di belakang saya PPT ini itu adalah tahap pendahuluan. Jadi tahap pendahuluan ini atau biasa dinamakan fase yang pertama. Jadi diniatkan untuk para peserta didik untuk menarik perhatian, jadi dan memberikan kerangka kerja konseptual mengenai apa yang harus diikuti. Jadi guru dengan berbagai cara atau berbagai metode menggunakan pernyataan-pernyataan sederhana yang dapat menarik dari peserta didik tersebut untuk mempelajari sesuatu. Misalnya, Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Nah, kan itu bisa menarik si siswa untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, itu termasuk dalam fase pendahuluan. Nah, yang di belakang saya ini ada fase berujung terbuka atau biasa dikenal dengan open-ended phase. Jadi open-ended phase ini merupakan fase berujung terbuka dan bertujuan mendorong keterlibatan peserta didik dan memastikan keberhasilan dari awal si peserta didik untuk mempelajari hal yang kedepannya lagi. Jadi fase-fase ini yang pertama memberikan contoh, terus juga melaksanakan kelas pelajaran, memberikan satu contoh, dan memulai dengan satu contoh untuk mahasiswa menggambarkannya. Jadi tadi kan si Belanda tidak menjajah 350 tahun di Indonesia. Nah, guru-guru ini atau si guru-guru ini memberikan peserta didik untuk kayak contohnya itu misalnya di konsep
eh, kerja tanam paksa. Kan di kerja tanam paksa itu ada konsep salah satu penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, terus melaksanakan kelas pembelajaran dijelaskan contoh, tokoh, dan latar belakang dari kerja tanam paksa tersebut. Kemudian si siswa harus melaksanakan contoh dari kerja tanam paksa tersebut. Maksudnya bukan si siswa kerja tanam paksa ya. Jadi misalnya itu contohnya itu kerja tanam paksa tersebut, tokohnya itu siapa, terus juga latar belakangnya apa. Nah, si siswa harus menjelaskannya. Nah, lalu diberikan gambar perbandingan antara kolonialisme Belanda penjajahan dan penjajahan waktu itu zaman Jepang di Indonesia. Nah, si siswa harus mengidentifikasi gambarnya agar bisa menemukan suatu konsep yang udah pasti bisa dapat memastikan keberhasilan ke depannya. Nah, yang di belakang saya ini adalah fase yang ketiga. Jadi fase ketiga itu merupakan namanya itu convergent. Jadi convergent ini adalah guru membimbing para peserta didik agar merespon dari tujuan-tujuan belajar secara spesifik. Jadi inilah fase di mana peserta didik secara aktual untuk membangun pengetahuan mereka mengenai konsep atau generalisasi. Jadi si peserta didik ini harus menjelaskan kolonialisme di Belanda itu kenapa tidak 350 tahun. Contohnya itu karena VOC awalnya berdagang. Nah, itu merupakan fase di mana konvergen. Jadi peserta didik sudah mengetahui bagaimana kolonialisme di Indonesia itu terjadi dan kenapa tidak dijajah 350 tahun. Nah, itu merupakan fase konvergen. Nah, di belakang ini merupakan fase dari terakhir penerapan model pembelajaran discovery learning atau penutup dan penerapan. Jadi, penutup ini terjadi ketika para peserta didik sudah mampu secara lisan, jadi sudah bisa menjelaskan, menyatakan karakteristik dari konsep atau secara verbal menggambarkan hubungan yang ada dalam generalisasi. Jadi, si peserta didik ini mampu sudah mengetahui kenapa, contohnya itu mengapa Indonesia itu tidak dijajah selama 350 tahun, tokohnya itu siapa aja, dan itu fasenya setelahnya itu apa saja. Nah, nanti para guru memonitor si peserta didik untuk dikerjakan secara misalnya itu pekerjaan rumah agar membantu para peserta didik benar-benar paham konsep dari kolonialisme yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan fase penutup atau penerapan. Jadi peserta didik ini sudah mampu menemukan konsep-konsep dan generalisasi kolonialisme di Indonesia. Nah, nantinya di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang animasi dari penerapan model pembelajaran discovery learning. Simak ya, jangan lupa.
Nah, setelah tadi menyimak dari penerapan model discovery learning, nah model discovery learning ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, simak juga ya animasi-animasi tentang kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Simak, jangan lupa. Nah, itu merupakan salah satu dari model pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 yang dianjurkan pemerintah. Jadi, discovery learning ini emang bermanfaat banget, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh. Dapat diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Sekian penjelasan mengenai discovery learning dari saya. Saya Gilang Arya Algifari, pamit undur diri. Semoga video ini dapat membantu para guru maupun peserta didik untuk dapat mempelajari discovery learning ini secara lebih lanjut. Semoga video ini menjadi berkah.